Haleluya, haleluya. Shalom saudara, hari ini saya ajak kita membuka dalam Ibrani pasal 12. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah tetap kuat dalam pergumulan iman. Haleluya. Nah, saya ajak kita membaca aja dulu Ibrani pasal 12. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan baca, saudara boleh menikmati pembacaan ini. Saudara yang buka Alkitab, saudara yang pegang Alkitab boleh buka sama-sama Ibrani 12 ayat 1 sampai 8. Saya anjurkan nanti saudara boleh baca dalam satu perikop ini, bahkan satu pasal ini saudara. Ibrani 12 ayat 1 sampai 8 ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ayat ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehat itu terhadap dirinya dari pihak orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Ayat keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti pada anak-anak? Seperti pada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ayat 7, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tapi anak-anak gampang. Nah, saudara nanti di rumah boleh baca secara khusus satu perikop ini, supaya saudara jelas dari apa yang kita akan bahas pada saat pagi hari ini. Nah, hari ini saya sampaikan firman Tuhan dengan satu tema firman Tuhan atau judul firman Tuhan dalam tahun percepatan ini, yaitu tetap kuat di dalam pergumulan iman. Ya, kita harus tetap kuat di dalam pergumulan iman. Kalau saudara perhatikan judul perikop dari surat Ibrani ini judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Lihat, supaya bertekun di dalam iman. Artinya apa saudara? Di dalam iman itu pasti ada yang namanya pergumulan. Di dalam iman itu pasti ada tantangan. Makanya penulis Ibrani berkata supaya tetap bertekun apa? Supaya bertekun dalam iman. Orang butuh ketekunan karena apa? Karena dia akan menghadapi tantangan, dia menghadapi persoalan, dia menghadapi masalah, dia menghadapi pergumulan, apapun dibutuhkan yang namanya apa? Ketekunan. Ya kan? Nah, supaya apa? Supaya dalam ketekunan itu kita tidak mudah menyerah, kita tetap kuat, kita tetap bangkit, sungguh-sungguh tetap di dalam Tuhan. Nah, saya mau katakan demikian, itu sebabnya saudara, kenapa kita perlu Tuhan, maksud saya kenapa kita perlu kekuatan di dalam pergumulan iman kita perlu tekun. Kenapa? Karena saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan sebagai orang beriman, sebagai orang percaya sungguh kepada Yesus, tetap akan ada yang namanya tantangan. Tetap ada yang namanya pergumulan hidup. Amin? Tetap ada tantangan itu yang Tuhan akan pakai saudara ya. Jadi saudara lihat, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan Yesus sebagai orang beriman, sebagai orang percaya sungguh kepada, tetap akan ada yang namanya pergumulan, tantangan hidup yang tentu itu berkaitan dengan iman kita itu sendiri. Makanya di sini judul perikopnya nasihat supaya bertekun di dalam apa? Iman. Ya, jadi kita harus bertekun, kita harus tetap kuat di dalam pergumulan apa?
iman kita, di dalam kita percaya, di dalam kita mengiring Yesus. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan kita, karena kita tidak punya banyak waktu, terlalu panjang waktu kita. Itu sebabnya kita akan belajar bersama-sama pagi hari ini, apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini, melalui surat Ibrani ini, apa saudara yang disampaikan bagi gereja Tuhan, bagi anak-anak Tuhan, khususnya di akhir zaman ini, bagi orang yang percaya, supaya mereka tetap kuat di dalam pergumulan iman. Nah, kita akan belajar bersama-sama melalui surat Ibrani ini, apa yang disampaikan melalui surat Ibrani ini bagi orang percaya, bagi orang beriman, supaya mereka tetap kuat di dalam pergumulan iman, di dalam tantangan-tantangan hidup yang sedang dia hadapi. Nah, yang pertama, saudara, saya pelajari dalam Alkitab. Yang pertama, supaya dia tetap kuat di dalam pergumulan iman, yang pertama, Alkitab mencatat tinggalkan dosa dan masuk dalam pertandingan iman yang diwajibkan. Namanya pertandingan iman diwajibkan berarti itu tidak ada tawar-menawar. Kita harus masuk dalam pertandingan itu. Dan dengan cara harus meninggalkan dosa supaya itu tidak menjadi rintangan, hambatan untuk kita terus tetap kuat dalam Tuhan. Perhatikan ayat yang pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Ya, beban dan dosa, beban apa saja saudara, yang begitu merintangi kita. Karena apa? Beban dosa itu merintangi saudara. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kita sedang ada dalam pertandingan iman, ada perlombaan, tentu akan ada hambatan yang merintangi. Apa itu? Di sini dikatakan apa? Dosa yang merintangi. Jadi yang pertama saudara, apa yang harus kita lakukan yang disampaikan oleh surat Ibrani ini, supaya kita sebagai orang beriman tetap kuat di dalam pergumulan iman kita. Yang pertama, tinggalkan dosa dan masuk dalam pertandingan iman yang diwajibkan. Nah, tinggalkan dosa, masuk dalam pertandingan iman yang diwajibkan. Jadi orang yang ikut Tuhan mengiring Yesus, dia sebagai orang percaya, dia harus masuk dalam pertandingan iman. Nah, salah satu atau satu yang paling menghambat di dalam rintangan, menghambat kemajuan itu, ini yang disebut dengan dosa. Tentu saya tidak mau merincikan, kalau dosa kan banyak banget. Hal-hal apa saja ya kan, yang intinya tidak sesuai firman, itu menjadi dosa dan itu menjadi penghambat. Jadi kenapa kita harus meninggalkan semua beban dosa itu? Kenapa? Karena dosa akan menjadi penghambat di dalam pertandingan iman. Dia akan menjadi rintangan yang menghambat supaya kita tidak bisa maju di dalam iman percaya kita kepada Tuhan sungguh-sungguh. Sementara pertandingan iman itu adalah kewajiban yang harus kita penuhi. Tapi kita tidak bisa maju karena ada rintangan yang menghambat. Itulah dosa. Artinya apa? Artinya yang menjadi penghambat dalam pertandingan iman kita, pergumulan iman kita, dalam kita mengiring Tuhan adalah apa? Dosa itu sendiri. Nah, coba Baby tolong baca dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Yesaya 59 ayat 1 sampai ya. Dosa adalah penghambat keselamatan. Ya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Ya. Dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Ya. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya. Saudara lihat di sini, Yesaya bilang yang menjadi bukan tangan Tuhan yang tidak kurang panjang untuk menolong, bukan telinga Tuhan yang tidak mendengar, tapi membuat pemisah sampai dia tidak bisa melakukan, itu adalah pelanggaranmu dan dosamu. Jadi saudara, yang pertama saudara kita lihat di sini, supaya kita tetap kuat di dalam pergumulan iman kita, yang pertama kita harus tinggalkan hal-hal yang merintangi hidup kita. Itulah dosa. Kalau saya berbicara dosa tentu banyak banget, saya tidak bisa merincikan ya, banyak banget. Termasuk karakter-karakter kita yang buruk, itu seringkali menimbulkan sesuatu yang membuat kita akhirnya berdosa. Dan itu menjadi rintangan. Apa aja karakter kita yang buruk?
mau menang sendiri, egois, rasa diri paling baik, paling benar, itu kan semua menjadi rintangan. Akhirnya itu bisa menimbulkan dosa dalam hidup kita, menjadi rintangan untuk kita maju di dalam iman. Akhirnya kita tidak kuat, saudara, menghadapi tantangan-tantangan ini. Makanya saya bilang kalau bicara dosa tuh ya segala hal, pokoknya tidak sesuai prinsip firman, ya udah. Yang tidak sesuai dengan Galatia 5, kan saya pernah bahas itu tentang buah roh itu semua kan bertentangan. Kalau tidak buah roh ya buah daging. Pasti itu menjadi penghambat untuk kita maju di dalam Tuhan. Supaya kita tetap kuat di dalam pergumulan iman kita. Kita akan tidak sanggup melakukan semuanya itu. Pertandingan diwajibkan karena ada yang merintangi kita yang namanya dosa. Jadi yang pertama, penulis Ibrani mengingatkan supaya tinggalkan dosa dan masuklah dalam pertandingan iman yang diwajibkan. Nah, ini yang pertama, saudara, kita harus tinggalkan semua. Memang itu pergumulan seumur hidup. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, lihat di sini. Kita lihat yang disampaikan oleh penulis Ibrani ini pada anak-anak Tuhan, orang percaya, supaya mereka tetap kuat dalam pergumulan iman mereka itu. Hal yang kedua yang dia sampaikan di sini yaitu tetapkan fokus hidup kita atau mata rohani kita hanya kepada Yesus. Fokus, titik tujuan hidup hanya kepada Yesus. Ya kan? Kita harus tetapkan fokus hidup kita hanya satu-satunya, hanya Yesus. Mata rohani kita hanya tertuju kepada Yesus. Perhatikan ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan apa? Nah ini, mata yang tertuju kepada Yesus. Artinya sembari kita masuk dalam pertandingan iman itu, kita sambil bertanding sebagai kewajiban yang harus kita lakukan dalam menjalani hidup iman kita, tapi mata tetap tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman, ya, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, Yesus mengabaikan kehinaan daripada dirinya, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, ya, yang sekarang duduk sebelah kanan tahta Allah. Dia lakukan semua karena kita, untuk kita. Jadi yang harus kita miliki, kita harus memiliki satu. Yang kedua, supaya kita tetap kuat dalam pergumulan iman, yang kedua, tetapkan fokus hidup kita, mata rohani kita hanya tertuju kepada Yesus satu-satunya. Amin? Amin. Harus satu-satunya. Nah, seringkali kita jadi lemah karena kita lupa Yesusnya. Kita terlalu fokus kepada apa? Persoalannya, pergumulannya, ya kan, tantangan-tantangan itu loh. Jadi akhirnya kita lemah. Tapi kalau kita fokus kepada Tuhan, kita menjadi kuat. Ya ini saudara. Nah pertanyaan kenapa? Kenapa saudara? Kita harus fokuskan hidup kita kepada Dia satu-satunya. Karena Dialah, Yesuslah yang akan memimpin kita kepada kesempurnaan. Artinya apa? Artinya kita tidak bisa sempurna di hadapan Allah hanya dengan kekuatan kita, dengan kemampuan kita, tapi oleh kekuatan dari Dia, dari Roh Kudus itu sendiri, itu yang memampukan kita sampai akhirnya Dia memimpin kita kepada kesempurnaan. Jadi waktu kita fokuskan kepada diri kita, kepada Yesus, tujuan hidup rohani kita hanya Dia satu-satunya, Dia itu yang memimpin kita pada kesempurnaan. Akhirnya masalah persoalan kita hadapi sebagai tantangan itu membuat kita tetap kuat. Nah coba bandingkanlah dengan Yohanes pasal 15. Ini ayat yang sudah sering kita baca juga. Yohanes pasal 15, ayat yang keempat sampai yang kelima. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5. Ya, perhatikan itu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, Ya. kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di luar aku kamu tidak dapat berbuat
apa-apa, ya kan? Yesus menggambarkan dirinya sebagai pokok anggur itu. Lalu kita orang percaya, orang beriman kepada dia itu seperti apa? Ranting. Nah, ranting itu bisa hidup terus menghasilkan buah sampai menghasilkan buah waktu dia tetap melekat kepada pokok anggur itu. Itulah Yesus. Jadi di luar itu kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya yang kedua, saudara, apa yang disampaikan melalui surat Ibrani ini mengajarkan kita bagaimana supaya kita tetap kuat dalam pergumulan iman kita. Yang kedua, tetapkan fokus hidup kita, mata rohani kita hanya kepada satu pribadi yang sungguh namanya Yesus Kristus Tuhan itu. Amin. Selama fokus kita kepada Dia, rintangan tantangan itu menjadi enteng. Percaya saya. Orang seringkali rasa tertekan, menjadi lemah karena dia terlalu fokus pada persoalannya. Sementara Yesus bilang dia tanggung kehinaan untuk semuanya itu. Dia rela memikul salib. Untuk apa? Memberikan keringanan bagi kita. Maka dia bilang, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan berikan apa? Kelegaan kepadamu. Kenapa? Dia udah selesaikan semuanya itu. Nah, tinggal sekarang kita mau fokus kepada siapa? Waktu kita tetap fokus hidup kita, iman percaya kita hanya satu-satunya kepada Dia, maka kita akan lihat, kita akan menikmati satu kekuatan di dalam pergumulan iman kita, dan akhirnya kita melihat kemenangan yang Dia sediakan bagi kita. Amin. Jadi yang kedua, tetap fokus hidup kita, mata rohani kita hanya kepada Dia. Percaya saudara. Makanya Paulus, saudara lihat, dia menghadapi banyak masalah. Kalau saudara lihat sejarah perjalanan hidup Rasul Paulus itu luar biasa. Secara fisik dia mungkin tidak sempurna. Kalau kita baca perjalanan hidupnya, luar biasa loh Rasul Paulus itu. Dia tidak sempurna. Bahkan dia pernah minta, Tuhan kalau perlu duri dalam daging, angkat dari diriku. Artinya apa? Itu menjadi rasa gak nyaman buat dia. Tapi apa jawab Yesus? Sudah cukup kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Maka dia gak cengeng kan? Fokusnya ada pada Yesus. Masuk penjara, oke, gak masalah. Tetap fokus kepada Yesus imannya. Di Roma di penjara, di Filipi di penjara, tapi nggak cengeng-cengeng amat, saudara, ya kan? Bahkan dia menulis surat kepada jemaat di Filipi dari dalam penjara. Bersukacitalah senang Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Kenapa? Fokus hidupnya hanya Tuhan. Dia kuat di situ. Dalam tantangan, dalam pergumulan dia tetap kuat. Sampai dia bilang, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Hidupku bagi Dia, mati pun adalah keuntungan. Karena dia sudah tahu hidupnya tetap di dalam Yesus, fokus hidupnya hanya kepada Yesus. Jadi bukan pada materi, bukan pada uang. Jujur aja kadang-kadang kita ikut Yesus hanya tujuan kita utama bagaimana saya ikut Yesus jadi kaya. Salah saudara. Nggak usah ikut Yesus kalau untuk jadi kaya secara materi aja. Jangan salah paham. Saya tidak berkata dalam Tuhan kita tidak diberkati, itu pasti. Itu jaminan sudah. Itu jaminan saudara. Tuhan memberkati kita tuh pasti. Makanya Yesus bilang jangan khawatir kan. Karena Yesus tahu itu kepastian. Di mana Bapak yang tidak memelihara anaknya? Itu kepastian. Tapi fokus hidup kita bukan karena itu. Orang Kristen tuh boleh kaya nggak? Boleh. Justru dengan kekayaan itu gimana kita bisa bantu orang kalau kita sendiri miskin terus. Tapi fokus hidup kita bukan itu. Sampai waktu Tuhan pun berkati kita, kita sadar berkat itu untuk menjadi berkat lagi bagi sesama. Amin. Nah. Tapi fokus tetap Tuhan. Bukan hal-hal yang lain, termasuk kekayaan, ya kan? Ayo saudara, terutama yang lain-lain itu Tuhan ya saudara. Jangan fokus hanya ikut Tuhan supaya jadi kaya. Aduh, ikut Gunung Kawi aja sana lu menyembah hal-hal yang tidak berkenan gitulah. Kalau hanya untuk kaya, setan bisa menjadi kaya, Yesus jadi cobai. Kalau kamu menyembah aku, kata iblis kepada Yesus dalam pencobaan di padang, ya kan? Kalau engkau benar mengikut aku, lihat, aku bawa engkau nih, lihat, menyembah seluruh harta kekayaan dunia aku berikan bagimu. Yesus bilang hanya kepada Allah kita harus menyembah, lihat. Amin. Yesus berikan satu teladan contoh fokus hidup itu.
hanya kepada Allah. Sekarang Allah yang kita kenal di dalam Yesus itulah fokus hidupan kita. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan itu pasti kita tetap kuat di tengah-tengah persoalan pergumulan hidup kita sedang hadapi ini. Ayo mulai hari ini kita tetap kuat di dalam pergumulan iman. Amin. Sekarang kita sedang menghadapi semua menghadapi hal yang sama. COVID ini pergumulan nggak? Kadang-kadang habis pegang sesuatu takut kok. Jujur. Tapi nggak apa-apa melatih kita supaya kita cuci tangan terus ya kan. Lebih hidup, lebih bersih ya kan. Habis baru berjumpa dengan orang. Wih, yang perlu. Apa yang kita tahu dia dulu pernah kena COVID tapi udah sembuh. Wih, takut saudara ya kan. Ini kan pergumulan. Bayangkan kalau kita fokus hanya untuk itu stres lama-lama. Tapi fokus kita hanya kepada Yesus Tuhan. Amin. Supaya tetap kuat di dalam pergumulan iman kita. Yang ketiga sekarang. Yang ketiga, saudara lihat apa yang dituliskan oleh surat Ibrani ini, disampaikan oleh surat Ibrani ini supaya kita tetap kuat dalam pergumulan iman kita. Apa yang disampaikan, bagaimana caranya? Yang ketiga, selalu ingat akan kebaikannya dan kemurahannya setiap saat. Artinya kita harus selalu ingat akan kebaikan Tuhan, akan kemurahan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Pasti kita kuat dalam menghadapi setiap tantangan. Perhatikan di ayat ketiga dan keempat. Ingatlah selalu akan Dia. Nah, kata firman Tuhan ini, ingatlah selalu akan Dia. Dia siapa? Dia Yesus. Yang tekun menanggung bantahan, lihat. Dia tekun menanggung bantahan karena kita. Ya, yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Lalu perhatikan ayat keempat, dalam pergumulan kamu melawan dosa, ya. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Dia sudah mencucurkan darahnya, tubuhnya hancur. Kita belum seperti itu. Lihat, artinya apa? Kita diingatkan dia lakukan semuanya itu karena dia baik, dia mengasihi kita. Jadi saudara lihat di sini supaya kita tetap kuat dalam pergumulan iman, selalu ingat akan kebaikannya, kebaikan dia, kebaikan Tuhan, dan kemurahannya setiap saat. Waktu kita ingat, kita jadi kuat, saudara. Kita ingat, kita akan jadi kuat, saudara. Lihat bagaimana kebaikannya, pertolongannya. Kita ingat aja itu, kita kuat. Saya beri contoh deh, saudara. Kenapa Daud berani menghadapi Goliat? Kenapa? Kan dari sisi keberadaan secara manusia kan Goliat itu lebih hebat dari Daud. Pasti dia prajurit terlatih, persenjataannya lengkap, lembing, tombak, semuanya ada dia pegang, pedang semuanya. Belum lagi dia perisai untuk menangkis serangan punya. Karena dia prajurit, sisi tubuh lebih tinggi. Alkitab mencatat tingginya 6 hasta 1 jengkal. Hampir 3 meter kurang lebih. Lihat, dari seluruh sisi kehidupan Goliat itu the best. Nah, sementara lihat Daud, gembala, saudara, gembala itu nggak ada apa-apanya, tuh hanya ngurusin kambing domba. Sekarang dia harus berhadapan. Tapi kenapa dia bisa menang? Nah, ini rahasia. Coba Baby tolong baca 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Ya. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Ya. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Ya. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Iya. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuh. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud,
Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Perhatikan ayat 37, saya ulangi. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang itu, dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Saul, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Lihat, waktu dia berhadapan dengan Goliat, semua tidak meyakinkan kalau dia menang. Woi, saya bayangkan kalau misal pasar judi saat itu ada. Semua taruhan jatuh kepada siapa? Goliat. Iya kan? Karena memang di perhitungan dari seluruh sisi nggak mungkinlah Daud menang. Sampai Saul pun meragukan. Karena dia lihat orang Israel pasukannya selalu dihina oleh orang Filistin. Ya. Dia tidak rela, saudara. Semua nggak ada yang berani, termasuk Saul sebagai raja. Akhirnya Daud pasang badan gitulah kira-kira. Dia siap menghadapi. Ya ragu semua, termasuk Saul. Tapi apa Daud bilang? Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba. Seringkali datang binatang buas, datang singa, datang beruang ingin merebut dombaan gembalaan hambamu ini. Dan hambamu ini pergi menghadapi, bertarung kepada singa dan beruang, dan semua dapat dia kalahkan. Lalu ayat 37 dia kan, dia menyadari semua itu karena Tuhan. Begitu dia berhadapan dengan Goliat, apa? Dia mengingat kembali kebaikan dan kemurahan Tuhan sudah terjadi dalam hidupan di masa yang lalu. Itu memberikan kekuatan. Amin. Maka dia bilang, yang Tuhan sudah lalukan itu, dia tetap percaya waktu dia berhadapan Goliat, Tuhan yang sama tidak pernah berubah dalam kasih, kemurahan dan kebaikannya. Dia tetap kuat, dan Alkitab mencatat siapa yang menang. Daud menumbangkan Goliat hanya dengan sebuah batu, melalui alih-alih pas kena jidatnya jatuh. Tuhan yang ngaturlah semua. Mungkin dia juga latihan pasti, karena dia kan bawa ketepel ya. Kalau sekarang pakai bahasa gampangnya ketepel ya. Mungkin sambil jaga-jaga domba, main ketepel, bidik-bidikin sesuatu mungkin ya. Saya cuma dapat gambaran kira-kira imajinasi saya begitu, sambil itu istirahat sebentar, ambil kecapi, memuji menyembah Tuhan. Itu pekerjaan Daud, saudara. Makanya dibilang dia berkenan di hati Tuhan. Lihat, waktu dia berhadapan dengan Goliat, semua meragukan, tapi dia selalu ingat akan kebaikannya, kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan setiap saat ya. Daud selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan di dalam hidupnya. Ini membuat dia apa? Kuat. Saudara sadar nggak? Buat apa Yesus lahir? Buat apa dia mati? Buat apa dia bangkit? Buat apa dia naik ke surga? Buat apa dia kirim Roh Kudus? Buat apa dia bilang dia berjanji akan kembali? Untuk siapa? Untuk kita, saudara dan saya. Kalau dia bisa melakukan itu, dia mau melakukan itu, masa dia tidak siap menyertai, menolong, berikan kekuatan bagi kita menghadapi setiap tantangan masalah. Amin. Dia berikan semuanya. Makanya salah satu kata berulang-ulang saya katakan ini, dari 7 perkataan di kayu salib, sebelum perkataan terakhir dia katakan, kepadamu aku menyerahkan nyawaku pada Bapaknya. Satu kata terakhir sebelum kata terakhir itu, dia berkata apa? Tetelestai, sudah selesai. Wow, artinya apa? Dia sudah menyelesaikan semua bagi kita. Artinya apa? Di dalam dia oke semuanya. Sekarang tinggal kitanya. Amin. Kita mau ingat nggak terus setiap saat tentang kemurahannya, kebaikan dalam kehidupan kita. Waktu kita ingat terus, kita pasti kuat. Tapi seringkali kita ingat hal-hal yang negatif, ya kan? Ingat orang buat jahat, ingat segala macam ya. Akhirnya dan timbul kebencian, marah ya kan. Tapi kalau kita ingat kebaikannya, kita akan jadi kuat. Amin. Nah itu sebabnya yang ketiga ini saudara, kita harus selalu ingat akan kebaikannya, kebaikan Tuhan, kemurahannya Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Sehingga waktu kita menghadapi tantangan kah, menghadapi pergumulan hidup kah, kita ingat Tuhan yang sudah berbuat baik 2021 tahun yang lalu. Dia buktikan di atas kayu salib. Maka Tuhan yang sama tetap setia sampai hari ini untuk berbuat baik dalam kehidupanku. Amin. Cuma seringkali kita menakar perbuatan baik itu menurut ukuran kita. Tuhan yang lebih tahu lah. Nggak usah ngatur Tuhan lah.
Amin. Nah, hanya kita tugasnya hanya ingat kebaikannya dan kemurahan. Pasti kita kuat menghadapi dalam pergumulan hidup iman kita ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, saudara, memilikilah kerelaan hati untuk dididik. Ini penting juga, saudara. Artinya apa? Seringkali Tuhan memakai tantangan-tantangan, persoalan-persoalan hidup, pergumulan-pergumulan hidup yang sedang kita hadapi. Seringkali Tuhan pakai itu untuk apa? Mendidik kita atau melatih kita agar kita menjadi orang-orang yang kuat di dalam Dia. Artinya menjadi prajurit yang terlatih gitulah, prajurit yang sejati, menjadi murid-murid Tuhan yang cerdas. Iya kan? Saya sudah pernah sampaikan ini kan, peran kita di hadapan Tuhan yang kita selalu memerankan. Ada 6 hal. Yang pertama, hamba-hambanya berbicara ketaatan. Doulos. Kita harus taat, bukan suka, tidak suka, mengerti, tidak mengerti. Taat ya taat. Tidak mempunyai lagi hak asasi untuk diri kita sendiri waktu kita di hadapan Tuhan. Itu hamba. Peran yang harus kita lakukan. Waktu saya taat, saya hamba. Yang kedua apa? Masih ingat? Murid. Murid itu berbicara belajar. Ya kan, mau belajar, mau diajar. Jatuh bangun gak apa, bangkit lagi. Hari ini nilainya jelek, gak apa-apa ya murid. Tapi aku besok bangkit lebih baik lagi. Amin. Makanya Alkitab ada jaminan kan, sekalipun kau jatuh tidak akan tergeletak tangan Tuhan apa? Yang apa? Menopangmu. Ya, kita murid. Selain itu apa? Sahabat. Hubungan, komunikasi. Sampai kita merasa dekat, dia menjadi sahabat kita. Amin. Selain itu apa? Anak-anak. Sebagai anak itu berbicara jaminan yang Tuhan siapkan. Orang tua, anak nggak boleh bisa mikir soal itu. Itu tanggung jawab orang tua. Dia bapak kita, dia memelihara hidup kita. Dia membela kita, dia melakukan merancang terbaik bagi kita karena anak-anaknya. Itu peran kita, makanya jangan khawatir. Kenapa? Aku anak. Buat apa khawatir makan minum? Bapak yang memelihara. Emangnya anak-anak pusing tentang makan minum setiap hari? Yang mikirin orang tuanya, amin. Nah, dia bapak kita yang memikirkan semua. Terus selain itu apa? Sebagai mempelai, itu mempersiapkan diri untuk suci kudus supaya menjadi mempelai yang berkenan, mempelai yang dewasa di hadapan Tuhan. Amin. Nah, apa? Prajurit. Nah, ini dia. Prajurit terlatih. Prajurit mau perang nggak perang tetap aja latihan. Dididik terus. Amin. Nah, coba perhatikan, baca dulu ayat 5 sampai ayat 11, tolong baby. Ibrani 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ayat 5, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Ya. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak. Itu anak-anak gampang. Stop dulu, anak-anak gampang tuh. Kalau kita nih dalam rumah tangga itu anak tetangga lah, masa bodoh ya kan. Nah, terus selanjutnya dari ayah kita yang sebelumnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusan. Dalam kekudusannya. Terus? Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran, yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Yang dilatihnya. Jadi saudara lihat jelas ini kan. Yang kelima kita lihat di sini, kita lihat supaya tetap kuat di dalam pergumulan iman itu, bagaimana yang dituliskan oleh surat Ibrani itu ya kan. Itu mengajarkan kita supaya kita memiliki kerelaan hati untuk dididik. Nah, saya beri contoh cerita Yusuf. Alkitab berkata Yusuf itu disertai Tuhan. Amin. Tuhan menyertai. Saudara boleh baca dalam kitab Kejadian tentang peristiwa Yusuf. Tuhan menyertai dia.
Lalu karena Tuhan menyertai dia, Tuhan ingin memakai dia menjadi alat dalam tangannya untuk memelihara bangsa Israel, karena Tuhan adalah Tuhan Allah yang providensi. Dia tahu segala sesuatu sebelum terjadi. Ya kan? Nah, dia lihat nanti satu saat itu akan terjadi masa kelaparan dan bangsa Israel itu akan mengalami itu. Nah, dia mempersiapkan jauh hari untuk memelihara bangsa ini lewat siapa? Lewat Yusuf. Makanya dia disertai. Tapi pertanyaan saya, langsung dia angkat nggak jadi Perdana Menteri? Enggak, lewat proses pendidikan Allah. Sehingga penyertaan Tuhan ada bersama Yusuf, tapi pendidikan juga ada. Berapa tahun dididik? 13 tahun, dari umur 17 tahun. Sampai kita tahulah ceritanya, dijual, dibuang ke sumur, dijual jadi budak, teruslah bekerja di rumah Potifar agak enak, difitnah istrinya, masuk penjara, dari penjara akhirnya menjadi siapa? Perdana Menteri. Pelajarilah cerita itu. Dahsyat banget Tuhan. Tuhan menyertai Yusuf, Tuhan membela Yusuf, tapi Tuhan mendidik Yusuf. Dia Bapak yang the best. Amin. Nah, Tuhan melakukan itu juga bagi kita, saudara. Dia mendidik kita lewat tantangan, lewat pergumulan, supaya kita menjadi prajurit yang apa? Yang kuat, yang sejati, menjadi murid-murid yang cerdas menghadapi setiap tantangan. Saudara lihat, saya pernah khotbahkan ini di bulan Maret 2017 dengan tema pendewasaan iman dalam mengiring Yesus. Saya pernah sampaikan khotbah ini. Saya buka tentang perjalanan Yusuf. Lihat. Sampai akhirnya, endingnya, Tuhan menyatakan kemuliaan melalui Yusuf untuk memelihara bangsa Israel. Saudara lihat. Nah, artinya apa di sini, saudara? Lihat, kita harus memiliki kerelaan hati untuk dididik Tuhan. Penyertaan Tuhan ya dan amin. Jangan diragukan. Namanya aja udah sebut apa? Immanuel. Allah beserta. Jadi jangan diragukan. Dia siap menyertai, dia siap membela, dia pasang badan lah bahasa gampangnya bagi kita, tapi dia juga Allah yang mendidik. Amin. Nah, kita harus siap dididik supaya apa? Kita menjadi kuat di dalam pergumulan iman kita. Amin. Tantangan-tantangan ini sedang mendidikan kita. Itu sebabnya hari ini, saudara, pastikan hidup saudara, hidup saya, hidup kita semua, kita tetap kuat di dalam pergumulan iman kita. Kita masih bergumul sampai kapan? Seumur hidup kita. Kita terus bergumul supaya iman kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Nah, itu sebabnya apa yang surat Ibrani sampaikan, firman Tuhan melalui surat Ibrani disampaikan pada kita semua, itu mengajarkan supaya kita tetap kuat di dalam pergumulan iman kita. Apa yang kita harus lakukan? Yang pertama, tinggalkan dosa dan masuk dalam pertandingan iman yang diwajibkan itu. Ayo, hal-hal yang merintangi, tinggalkan semua itu. Karakter-karakter buruk, tinggalkan semua itu. Supaya kita maju dalam Tuhan. Kita kuat dalam Tuhan. Yang kedua, tetap fokus hidup kita hanya kepada Yesus Tuhan. Dia menjadi fokus hidup. Dia menjadi tujuan hidup. Kalau orang nembak itu tuh titik bidik gitu loh. Maka kalau saudara nembak itu, kita pasang teleskop ya. Teleskop tidak langsung bisa dipakai. Dia harus di setel semua tuh. Ada bagian-bagiannya namanya paralaks, ada namanya turret, ada namanya retikel. Tahu banget gue ya, gue sedang nembak ya kan. Itu di setel sampai pada titik bidik. Nah, saudara lihat. Nah, titik bidik hidup kita Yesus. Amin. Itu fokus. Yang ketiga, selalu ingat kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan setiap detik dalam kehidupan kita. Jadi waktu kita menghadapi masalah, kita ingat dia baik kok. Masa dia pernah menolong aku, sudah menyelamatkan anakku, dia akan lepaskan aku, biarkan aku. Tidak mungkin dia akan bela kita mati-matian. Amin. Kemurahannya tetap selama-lamanya. Yang keempat dan terakhir, memiliki kerelaan hati untuk dididik oleh Tuhan. Ayo semua kita sedang dididik hari ini. Lewat ya apa saja. Saya tetap lihat fokus COVID ini sebenarnya melatih kita loh. Ya kan? Supaya kita menjadi kuat dalam Tuhan, ya, sedang dididik. Ayo yang nggak pernah berdoa di sini supaya berdoa setiap hari, kita berdoa peperangan untuk roh-roh penguasa udara ini, ya kan, termasuk COVID ini. Ya, paling nggak supaya kita dilindungi, keluarga kita terpelihara, ya kan.
Kan ukuran Kristen bukan hanya sekedar udah ke gereja, sudah apa, dia setiap hari peperangan. Kan Alkitab kita berkata kita berperang bukan melawan darah dan daging, tapi roh-roh dan penguasa-penguasa di udara. Berulang-ulang saya bilang, tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan, seizin Tuhan, dan ada rencana di balik semuanya itu. Amin. Nah, kita tetap terus apa? Siap untuk hidup kuat dalam pergumulan kita, dalam iman kita. Haleluya, Tuhan memberkati.